Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Bunarsa Utoyo dengan NIM 200210102021. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jember, angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang saya buat, yaitu PQuiz Card Game, Physical Quantities and Unit Card Game. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan PQuiz Card Game. Abad ke-21 merupakan abad di mana perkembangan teknologi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Salah satu faktor teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat adalah globalisasi. Dalam waktu kurang lebih 300 tahun, manusia telah mengalami 4 kali revolusi industri. Era revolusi industri telah dimulai sejak manusia pertama kali menemukan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya listrik yang dapat digunakan dalam kebutuhan industri, sehingga pabrik mampu menekan biaya produksi dan menghasilkan produk yang lebih banyak. Revolusi industri 3.0 terjadi akibat ditemukannya tenaga komputerisasi yang sangat membantu pekerjaan manusia. Manusia telah memasuki era revolusi 4.0 pada tahun 2010 dengan adanya kecerdasan buatan dan Internet of Things atau biasa kita singkat IoT. Maka dari itu, kehidupan manusia semakin terbantu. Semakin tahun, maka semakin besar pula tuntutan zaman sebagai konsekuensi berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, persiapan sangat penting guna dapat bersaing di era teknologi seperti saat ini. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, maka secara tidak langsung dapat memberi bekal terhadap generasi penerus. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membuat manusia dapat berkembang. Setelah manusia mengalami revolusi industri 4.0, maka manusia akan menyongsong era baru, yaitu Society 5.0. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merancangkan program Merdeka Belajar guna menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Guru dan siswa merupakan aktor utama dalam program ini. Di era yang serba digital seperti saat ini, peran guru sangatlah penting dalam membawa siswanya untuk dapat berkembang melalui pembinaan yang tepat. Guru dapat memanfaatkan teknologi sebagai upaya dalam mendidik peserta didik guna mengefektifkan pembelajaran. Walaupun perkembangan teknologi semakin pesat dan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pada kenyataannya ada segudang tantangan yang menghantui pendidikan di Indonesia yang harus dihadapi oleh guru. Untuk guru yang mengajar pelajaran eksakta seperti fisika, tantangan yang dihadapi guru akan menjadi lebih berat. Pada dasarnya, mata pelajaran fisika merupakan mata pelajaran yang menekankan pemahaman konsep, kreativitas, serta logika dalam menyelesaikan segala permasalahan fisika. Dengan penyampaian materi oleh guru fisika yang sangat kaku dan cenderung monoton, dapat menyebabkan siswa kehilangan minat untuk belajar. Maka dari itu, diperlukan media pembelajaran yang baru dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Media pembelajaran fisika haruslah menyenangkan dan menggunakan teknologi, serta mampu memberikan edukasi serta pemahaman di bidang fisika dengan lebih baik. Tujuan dibuatnya media pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk membantu guru dalam menyampaikan materi fisika khususnya pada bab besaran dan satuan dengan menyenangkan dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu membantu siswa memahami materi bab besaran dan satuan. Kemudian yang ketiga melatih siswa dalam hal berinteraksi dengan sesama dan mengajarkan siswa tentang pentingnya kejujuran dan sikap sportif. Kemudian yang keempat yaitu menyiapkan siswa menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu berpikir kritis guna menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 serta sebagai bekal guna menyongsong era Society 5.0.
Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memberi rangsangan kepada siswa agar tertarik dan termotivasi untuk belajar fisika. Manfaat dari media pembelajaran yang saya buat ini yaitu sebagai media alternatif guru dalam menyampaikan materi fisika khususnya pada bab besaran dan satuan, serta dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu memberi variasi pada pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif dan tidak monoton. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu dapat membuat pelajaran menjadi bermakna dan mampu membuat kesan bagi siswa, sehingga siswa mampu memahami materi dengan lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari media pembelajaran yang saya buat. Yang pertama yaitu sebagai variasi pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan salah satu faktor penyebab siswa mampu memahami materi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran fisika. Pembelajaran yang menyenangkan ini dapat kita ciptakan melalui pembelajaran berbasis permainan. Pickwiz Card Game merupakan salah satu media pembelajaran berbasis permainan yang efektif. Karena keefektifan inilah, maka guru dapat menggunakan media ini sebagai variasi media pembelajaran di sekolah. Fungsi media pembelajaran yang kedua yaitu memberikan kemudahan guru dalam menyampaikan materi secara efektif. Fisika merupakan mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa akibat dari penyampaian guru yang kurang tepat, sehingga minat belajar siswa menjadi rendah. Pickwiz Card Game merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat menjadikan solusi dari masalah ini. Media ini mampu menyampaikan pesan berupa materi dengan sangat baik akibat adanya bentuk visual yang menarik bagi para siswa. Fungsi media pembelajaran yang ketiga yaitu menciptakan suasana menyenangkan bagi peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran, suasana kelas merupakan hal yang terpenting. Suasana yang menyenangkan akan membuat siswa merasa nyaman dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Metode pembelajaran berbasis permainan merupakan salah satu metode yang mampu mengubah suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran yang berorientasi kepada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan di mana peserta didik akan ditanamkan nilai-nilai moral serta akhlak sehingga diharapkan peserta didik akan memiliki kepribadian yang baik. Pickwiz Card Game secara tidak langsung akan melatih kejujuran dan sikap sportif bagi peserta didik. Di era Society 5.0, kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, dalam upaya untuk menyongsong era tersebut, media pembelajaran ini sangat perlu untuk diaplikasikan. Pada dasarnya, Pickwiz Card Game dalam satu set terdiri dari 96 buah, di mana dalam satu set tersebut terdapat dua jenis kartu, yaitu besaran turunan dan besaran satuan. Dalam pembuatan media pembelajaran Pickwiz atau Physical Quantities and Unit, diperlukan beberapa alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama yaitu printer, kemudian yang kedua yaitu laptop atau PC atau bisa juga komputer, kemudian aplikasi Canva atau Photoshop. Dan kemudian untuk bahan kita perlu menyiapkan yang pertama yaitu gunting, kemudian yang kedua yaitu kertas buffalo, kemudian yang ketiga yaitu tinta. Kemudian buatlah desain Pickwiz dengan menggunakan Canva atau Photoshop. Langkah selanjutnya, cetak Pickwiz Card Game menggunakan printer di kertas buffalo. Langkah selanjutnya, gunting Pickwiz Card Game pada kertas buffalo sesuai dengan pola dan rapikan.
Dan Pick Quiz Card Game siap untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Cara penggunaan Pick Quiz Card Game sangatlah mudah, yaitu dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang saling berpasangan. Setiap pemain memiliki 10 kartu yang berada di tangan mereka. Kemudian, pemain tersebut akan mencocokkan kartu dengan pasangannya. Apabila pemain mengetahui pasangannya dan memiliki kartu yang dimaksud, maka pemain dapat membuang kartu tersebut. Jika benar, maka jumlah kartu yang berada di tangan pemain akan berkurang. Tetapi, apabila salah, maka kartu tersebut akan bertambah 2 kartu. Ketika pemain tidak mengetahui ataupun tidak memiliki kartu yang dimaksud, maka kartu yang berada di tangan pemain akan bertambah. Pemain yang kartu di tangannya habis terlebih dahulu, maka akan dinyatakan sebagai pemenang. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk diaplikasikan di dalam pembelajaran? Perlu diingat bahwa pembelajaran yang bermakna akan membuat materi mudah diingat oleh siswa, dan pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini merupakan salah satu contoh dari penerapan pembelajaran yang bermakna. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.